Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Muitia Suwardi, BP 17 1093 1031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Penjadwalan Bus Universitas Andalas dengan menggunakan metode linear programming. Di sini saya akan membahas dari bab 2 sampai dengan bab 3, yang mana bab 2 membahas tentang literatur review dan bab 3 membahas mengenai metodologi penelitian. Literatur review yang terdapat pada bab 2 yaitu tahapan yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari dan membandingkan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, di mana tujuan dari melakukan literatur review ini adalah untuk mendapatkan landasan teori yang dapat membantu serta mendukung peneliti dalam melakukan pemecahan masalah, serta untuk sebagai langkah awal agar peneliti dapat berpikir secara lebih terstruktur. Untuk literatur review, saya mengambil 6 buah jurnal, yang mana jurnal pertama merupakan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Haris pada tahun 2017 dengan tujuan penelitian yaitu memperkirakan keberangkatan yang sesuai dengan banyaknya penumpang yang menggunakan angkutan umum di Kabupaten Kebumen, khususnya jalur Kebumen Pantai Suwuk via Petahanan, dengan potensi terjadinya kerugian biaya operasional yang tetap pada setiap shiftnya. Metode yang digunakan yaitu metode linear programming, dengan hasil tidak terjadi perubahan total keberangkatan bus dan biaya operasional yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp1.080.000. Dengan kerugian operasional bus dapat dikurangi sebesar Rp93.155 dengan rata-rata keuntungan setiap shiftnya meningkat sebesar Rp1.429. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal penelitian yang dilakukan oleh Yost Rizal pada tahun 2007 dengan tujuan penelitian yaitu mengevaluasi sistem operasi bus kampus Universitas Andalas dengan metode Headway. Hasil dari penelitian tersebut adalah harus ditentukan sistem pemberhentian tetap agar tidak ada lagi supir bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang tidak ditentukan oleh kampus. Dan harus ada jadwal serta kebijakan yang tegas agar penjadwalan dari bus lebih terkontrol dan adanya penghargaan terhadap supir bus yang bekerja dengan baik. Untuk penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amanis dan Siti Trisusiati pada tahun 2010 dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui kondisi sistem saat ini dan menguji coba sistem sehingga dapat meminimalisir jumlah antrian penumpang bus kampus. Metode yang digunakan yaitu simulasi arena dengan hasil perlu penambahan jumlah bus kampus yang beroperasi di UNAN karena mahasiswa yang akan menggunakan bus UNAN sangat banyak, terlebih pada jam-jam perkuliahan, sehingga dari 2 skenario yang dirancang diperlukan penambahan 2 skenario lagi. Untuk jurnal yang keempat merupakan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Danardi Riansyah tahun 2011 dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui pemodelan penjadwalan untuk bus dan pengemudinya secara bersama agar diperoleh biaya yang minimum berdasarkan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan merupakan metode program linear dengan hasil sebuah bus melayani rute yang sama pada hari yang sama dengan satu sub perjalanan dikerjakan tepat oleh satu buah bus dan jalur yang harus ditentukan adalah jalur pengemudi di sistem transportasi perkotaan. Untuk jurnal yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Srianto dan Pentika Pulungsari pada tahun 2008 dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui harapan semua stakeholder yang terlibat terhadap sistem penjadwalan yang diberlakukan Perum Damri UABK Semarang serta mengevaluasi komponen biaya dari sistem penjadwalan platform maupun timetable. Metode yang digunakan yaitu sistem timetable dan platform dengan hasil besar biaya operasional per kilometer bus yang dikeluarkan oleh Perum Damri lebih besar dengan menggunakan penjadwalan timetable bila dibandingkan dengan penjadwalan platform. Selain itu, berdasarkan kuesioner yang diberikan, 69% penumpang lebih memilih menggunakan bus yang menggunakan penjadwalan dengan sistem platform. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran kepada Perum Damri agar menggunakan sistem platform untuk penjadwalan angkutannya. Untuk jurnal penelitian yang terakhir merupakan penelitian yang dilakukan oleh Jessica Permatasari dan Lulu Mawadah dengan tujuan penelitian yaitu mensimulasikan dan meningkatkan nilai efisiensi pengoperasian angkutan umum setiap hari. Metode yang digunakan adalah metode Skilab dengan hasil jumlah angkutan umum lebih dari jumlah penumpang.
Selain itu, jumlah optimum dari angkutan umum harus beroperasi pada waktu pagi dan siang hari, terutama di waktu sibuk. Selanjutnya masuk ke dalam kelebihan dari penelitian. Untuk kelebihan penelitian yang dilakukan oleh Haris tahun 2017, Yosrizal 2007, dan penelitian dilakukan oleh Srianto dan Sari pada tahun 2008 memberikan data informasi awal secara lebih lengkap dan disertai dengan analisa yang dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Manis dan Siti pada tahun 2010, simulasi menggambarkan adanya masalah pada penjadwalan bus. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Riansyah pada tahun 2011, kelebihannya adalah datanya lengkap dan dianalisa dari berbagai aspek, serta memberikan penjelasan dengan memberi contoh pada kasus lainnya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Lulu, kelebihannya adalah memberikan analisa yang lebih lengkap dan disertai dengan notasi Kendall. Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan dari penelitian tersebut, di mana kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh Haris adalah tidak menjelaskan software yang dia gunakan dan bagaimana pengolahan datanya terjadi, sehingga data yang diberikan hanya berupa data validasi. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Yosrizal pada tahun 2007, tidak menjelaskan metode pengolahan datanya secara jelas. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Srianto dan Sari pada tahun 2008, data yang diberikan hanya data akhir dan tidak ada analisa pada tahap pengolahan data, sehingga pembaca akan sulit memahami kenapa data tersebut bisa berasal dan kenapa bisa dihasilkan solusi penyelesaian seperti yang terdapat pada jurnal. Kemudian untuk penelitian Manis dan Siti tahun 2010, kelemahannya adalah tidak mencantumkan data awal dan tidak memberikan analisis. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Riansah pada tahun 2011, yaitu hasil berupa rekomendasi tidak mampu menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya pada bagian biaya. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Lulu pada tahun 2010, tidak menjelaskan bagaimana penulis melakukan pengolahan data dan apa saja data yang diperlukan untuk melakukan penelitian tersebut. Oleh karena itu, perbandingan dari penelitian yang dapat saya ambil yaitu penelitian Haris 2017 dan penelitian yang dilakukan oleh Riansyah tahun 2011 adalah peneliti yang menyajikan hasil penelitiannya lebih baik dibandingkan 4 peneliti lainnya, di mana hal ini didasari dari kelengkapan data, analisa dan penjelasan, serta hasil yang diberikan dari penelitiannya. Akan tetapi bila kita tinjau dari analisis hasil saja, maka penelitian yang dilakukan oleh Yosrizal pada tahun 2007 lebih baik karena peneliti memberikan analisa dengan singkat dan jelas sehingga pembaca lebih mudah mengerti apa yang ingin disampaikan oleh si peneliti. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Lulu pada tahun 2010 merupakan penelitian yang kurang baik dalam menentukan masalah, di mana hal ini dapat kita lihat dari tidak diberitahukannya secara jelas transportasi publik seperti apa yang mereka bahas. Namun, penelitian ini memberikan analisa yang baik dan mampu menjawab tujuan dari penelitian yang telah dirancang. Selanjutnya yaitu bab 3 yang membahas mengenai metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti agar penelitian yang dilakukannya lebih terstruktur dan lebih jelas. Untuk tahapan dari metodologi penelitian terbagi menjadi 6, yaitu studi literatur, identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, dan penutup. Di mana studi literatur merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan topik yang ditelitinya. Teori tersebut dapat diperoleh melalui textbooks, skripsi maupun dari jurnal penelitian terdahulu. Untuk identifikasi masalah diperoleh setelah melakukan studi literatur ataupun melakukan studi lapangan. Untuk proposal ini didapatkan identifikasi masalah di mana penumpukan jumlah penumpang sering terjadi, kemudian jam kedatangan bus yang tidak pasti, dan bus yang sepi pengguna. Untuk perumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimana penjadwalan bus kampus Universitas Andalas dengan menggunakan metode linear programming sehingga jadwal keberangkatannya lebih optimal, dan evaluasi dilakukan agar penjadwalan bus kampus lebih optimal dengan menggunakan metode linear programming. Untuk tahapan yang keempat yaitu pengumpulan dan pengolahan data, di mana data yang dikumpulkan merupakan data yang berkaitan dengan topik penelitian.
Data tersebut yaitu data jumlah bus kampus Universitas Andalas, data waktu kedatangan atau keberangkatan bus di halte-haltenya, kemudian data frekuensi penggunaan dari bus kampus. Sedangkan untuk pengolahan data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan metode linear programming. Analisis merupakan tahapan yang dilakukan setelah peneliti selesai melakukan pengolahan data. Di sini. Dan untuk tahapan yang terakhir merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dasaran yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian dari tahapan-tahapan penelitian tersebut dapat digambarkan melalui flowchart yang memperlihatkan secara jelas urutan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Dimulai dari awal kegiatan penelitian sampai selesai kegiatan penelitian. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.